Jadi video-video saya yang menegaskan menyangkut GCP, dan saya sangat anti dengan GCP Dorisin ya, yang digerakkan oleh Dorisin, si nabi palsu itu ya. Jadi gini sobat pionir, video saya ini menuai kontroversi ya. Sangat menjengkelkan bagi pionir-pionir GCP Dorisin ya. Apalagi membahas kerugian yang dialami oleh salah satu pionir, dan saya wajah saya itu ketawa dan senang ya kalau menceritakan tentang GCP. Itu ada pionir yang nggak suka, katanya seperti ini. Coba Anda lihat ini di sini. Namanya Reza Akbar ya, ini kayaknya pengikut GCP Doris juga ini. Dia katakan seperti ini, kamu tidak punya hati Yos, orang rugi malah diketawain ya. Jadi saya kasih kamu wejangan ya, nasihati buat kamu. Manusia itu punya otak, tahu nggak? Punya yang namanya IQ, pikiran. Semua itu bisa diolah di sini. Kalau nggak punya otak, ya wajar lah kalau kalian ikut GCP Dorisin ya, ya Reza Akbar ya. Jadi kalau nggak punya otak, wajarlah kalian ikut GCP dan rugi mau korban produk barang dan jasa untuk kalian tukar dengan 0, sekian pi. Makanya saya katakan teman-teman yang jadi pedagang GCP itu otaknya nggak dipakai gitu. Selama ini dari bulan Februari tahun lalu ya, 2025, itu sudah jelas nilainya di bursa. Terus ngapain kalian perjuangkan nilai GCP kalau nilai yang sebenarnya sudah ada? Nilai tersebut bisa ditukar, bisa dicairkan. Ya. Waktu itu harga sekitar 45.000 ya. Kita cairkan koin P itu dapatnya luar biasa ya, yang ada di bursa. Udah pasti ya. Terus kalian lawan yang namanya matahari ya, lawan arus kalian. Sudah jelas-jelas ada di bursa nilainya. Kalian mau aja tukar dengan harga GCP. Yang boncos siapa? Pedagang lah. Kamu Resa untung kalau kamu tukar ya. Nonce kamu untung. Kalian gak pikir nasib pedagang itu bagaimana mereka melanjutkan perdagangan mereka untuk mendapatkan profit. Ya. Kalau nggak dapat keuntungan, lama-kelamaan kan boncos. Seperti video saya itu 50 juta itu Pak Kurniawan dia rugi ya. Wajar lah kalau saya ketawain kalian, karena kalian sendiri yang mau terjerumus di GCP 314159 ya. Baik pedagang dan juga para ini apa namanya pionir GCP ya. Maka semakin banyak pedagang yang menjual dengan nilai GCP, semakin banyak kerugian yang dialami oleh pedagang tersebut ya, dan merusak citra daripada Pineto ya. Bayangkan kerugian yang saya sudah pernah hitung ya, 4,2 juta transaksi di Indonesia oleh pionir GCP ya. Kalikan kalau satu orang bertransaksi 20.000, kalikan aja kerugiannya mencapai 80 miliar. Saya sudah pernah hitung. Akbar, jangan bodoh kamu ya. Reza Akbar ya. Ya, wajar kalau saya ketawain kalian karena kalian sendiri yang masuk di sudah sering teman-teman lain termasuk saya nasihati kalian GCP, jangan ikut GCP Doris. Kalian bodoh ikut itu. Kalian lihat video di luar negeri, transaksi GCP Doris kalian buat di Indonesia. Rugilah kamu pedagang. Yang untung itu pembeli ya. Teman saya di Kalimantan itu untung banyak dia itu. Beli dengan nilai GCP. Kasihan pedagangnya, memang kasihan. Ngapain juga lu bodoh mau jual dengan nilai GCP. Wajarlah saya ketahuin kalian gitu. Kalian sendiri yang mau masuk di dalam
kesesatan GCP Dorisin ya. Jadi janganlah ya Reza Akbar ya. Udah sekian lama ya, makanya tobatlah ya teman-teman GCP ya. Makanya saya katakan nih, jangan pura-pura kau Reza ya. Ya, seolah-olah membela pionir GCP padahal kamu juga pengguna GCP ya. Ini memang dasar kau melihat orang yang susah, bukan nasihat untuk sabar malah ketawain. Saya harus ketawain ya. Kenapa saya ketawain? Karena sesuatu hal yang bodoh yang sudah berkali-kali dikasih ilmu, dikasih video sebelum open network kemarin kan sudah dijelaskan berkali-kali, GCP nggak terbukti, kalian masih paksa. Itulah resiko dari pedagang ya. Makanya jangan ikut GCP Doris ya. Itu pelajaran buat kalian pedagang GCP. Kalau kalian masih ikut GCP, bangkrut, bablas sampai miskin ya. Susah beradu pendapat dengan orang yang minim empati. Saya sangat empati. Justru karena saya sangat empati, saya menyerukan untuk melawan GCP. Karena saya kasihan pedagang-pedagang baru yang terjebak dengan GCP. Ya, bodoh Reza Akbar, jangan bodoh kamu ya. Otakmu itu harus disapu dulu, dibersihkan dulu otak GCP-mu itu ya. Kalau sesuatu yang bodoh, udahlah. Udah tahu salah malah diikuti. Itu kan goblok namanya. Memang sudah tahu salah, kamu mau masuk. Anggaplah sudah tahu dosa, kamu mau menikmati gitu. Susah juga ya ngomong sama si orang yang sok-sokan bela, sok hebat, ternyata dia pengguna GCP juga ya. Ini kata ini Pak Yudo ya, Pak Yudo kata gini. Makanya kalau mau berbuat sesuatu pakai logika. Benar Pak. Berharap kok terlalu tinggi, jatuhnya sakit. Benar. Makanya saya katakan ya, para pionir GCP, kalian jadi pedagang dan juga pengguna dan juga pembeli produk barang dan jasa ya. Kalian sebagai pionir, ada pedagang, ada pembeli. Stop GCP ya. Kalian terlalu berharap tinggi, kenyataannya nggak seperti itu di lapangan. Yang ada kerugian yang terjadi seperti si Pak Kurniawan itu. Saya nggak berbuat apa-apa, saya juga tidak berharap pada siapa-siapa. Mulai ngeles kau saya. Sudah banyak informasi resmi di Berandapi, harga pi sudah jelas di bursa, kok kalian mau tukar pakai GCP Doris? Ya rugilah, pelajaran buat kalian pengagung GCP Doris. Jangan sok-sok bela kau Reza Akbar ya. Kau itu pengikut GCP, pura-pura kasihan. Suruh si Nonce Venti Paja itu yang ganti uang pedagangnya. Mana mau dia cuci tangan si Nonce itu ya sama si Doris ya. Sama si Jan Halebek. Mereka itu kan nyebarin GCP lewat Facebook, sosial media, di TikTok dan lain-lain ya. Mereka sudah punya struktural untuk siapa yang hari ini bagi-bagi GCP. Saya tahu itu si Nonce itu. Di grup mereka itu sudah sering mereka. Hari ini tugas Pak ini bagi informasi tentang GCP. Penyesatan di dalam komunitas Pinetok ya. Makanya saya lawan si Nonce. Si Nonce katakan saya itu penyerok tapi nggak bayar. Mana bukti? Ya, mana bukti? Saya transaksi nggak bayar ya. Nggak ada bukti. Kamu hanya fitnah saya saja. Ya, kalau saya nggak fitnah kamu, saya ngomong berdasarkan fakta. Kamu jalani doktrinisasi GCP merusak banyak pionir di Indonesia ini. Pedagangnya rugi, Nonce, ya. Benar kakak, si Reza ini sosokan bela, padahal dia juga ikut tukar ya. Ya itu bukti, terus ngapain ikut GCP, ya rugilah ya. Korban ketidakpastian, aduh, ayo korban halusinasi. Jadi Reza, kamu itu harus belajar lagi ya. Jangan sosokan, saya bukan ketawain ya, saya bahagia bahwa banyak yang mulai sadar. Ketawa saya senang gitu ya. Kalau sudah tahu salah, kenapa juga kamu mau jual dengan nilai GCP? Yang rugi siapa? Terus curhat di Facebook. Suruh si Nonce yang ganti. Mana bisa si Nonce ganti? Si Nonce itu kan cuci tangan dia kan. Habis ngomong GCP terus ketika ada kerugian di lapangan, dia cuci tangan si Nonce itu. Sama si Jan Halebek mereka itu. Lumari semua lah pengguna GCP Doris di Indonesia.
Indonesia itu banyak itu, LC siapa lagi itu, Hendra Tambani itu juga, Sujon Amadi, pokoknya semua yang pionir GCP itu ya mereka bagikan ke Facebook ya penyesatan, lalu ketika ada kerugian mereka nggak mau tanggung jawab. Itulah yang terjadi. Macam kayak si PTN sudah rekrut 10.000 member ya, 500.000 per orang. Ketika dia ditanyain kapan cair, nggak tahu kapan saat Web3 dibuka. Terus yang mau tanggung jawab siapa? Ya? Bisa nggak dicairkan? Dungu namanya itu. Jadi kalau kalian nggak suka sama saya wajar lah ya, karena kalian pengikut GCP. Saya ngomong kebenaran ya, sobat pionir. Saya ngomong untuk menyelamatkan pionir lain supaya jangan kena doktrinisasi GCP Doris 314159 dan pedagang-pedagang nggak mau supaya jangan relakan produknya ditukarkan dengan nilai GCP. Rugilah ya. Video saya itu sudah saya jelaskan berkali-kali mengenai transaksi yang benar itu pakai nilai di bursa, di mana produk kita gunakan harga bursa, up dia sesuai nilai produknya, lalu dikasih keuntungan, kalian jual dapat keuntungan, kalian bisa tukar di bursa, putar lagi modal kalian sebagai pedagang. Itulah yang benar ya. Itulah yang sehat transaksinya, di mana pembeli dan penjual itu merasa puas. Ini pembeli puas, penjual boncos. Nonce, resa, Sujon ya, Hendra, Yan Halebek. Siapa lagi itu? Para penyebar berita GCP hoax di Facebook ya. Semoga kalian tobat ya. Kalian kena karma, sudah banyak yang kena penipuan gara-gara kalian ini. Kalau saya sih nggak pernah tipu ya, transaksi apapun, pembelian koin, penjualan koin itu saya bayar ya. Saya berani bersumpah di depan Anda ini ya, saya tidak pernah menipu pionir satupun pionir ya, sesuai transaksinya. Kalau sama saya kan saya hanya membantu teman-teman yang kesulitan mencairkan. Saya nggak pernah larang teman-teman untuk transaksi di bursa. Kalau kalian bisa tukar di bursa silakan, monggo gitu kan. Saya nggak bisa ajari teman-teman untuk pencairan koin pi ya. Waktu saya juga bukan urus koin pi saja, saya ada kerjaan lain gitu. Mana saya mau jadi dosen, dibayar berapa saya untuk ajarin teman-teman harus cairkan koin di bursa. Silakan lihat contek di YouTube, banyak itu ratusan video cara cairkan koin pi di bursa ya. Dan juga kalau mau beli koin pi, mana saya mau ajarin ya. Saya cuma bantu ya. Daripada repot saya ajarin makan waktu, ya sudah transfer aja uangnya, saya kirim koinnya gitu, selesai. Saya ini murni pedagang loh. Saya bukan kalian katakan penyerok, tapi saya serok, saya jual lagi. Saya yang mengambil keuntungan sedikit dari pertukaran itu. Ya wajar lah ya. Itu namanya pedagang murni. Saya kayak buka kios, buka lapak gitu. Hanya saya nggak punya izin seperti PTN ya. Kalau PTN punya izin, tapi nggak ada transaksi, nihil, nol besar. Ya, cuman janji yang dikasih ke kalian, janji surga, angin surga. Kalau saya nggak, saya ngomong realita ya. Harga di market 3.500 sama saya 3.200. Kalian mau cairkan, saya kirim uangnya. Kirim koin, saya kirim uangnya. Kalau mau beli ya 4.000 ya. Kirim uang, saya kirim koinnya. Transaksi udah sering-sering saya posting di Facebook saya itu. Masa saya mengada-ngada ya? Nonce, kau jangan fitnah saya Nonce ya. Kau katakan saya ini penyerok nggak bayar. Ya bahaya kau. Kalau nggak benar omonganmu kau itu akan dipidana juga ya. Akan kena karma ya. Ini transaksi saya 125 pi beli dengan 500.000 ya. Saya kirim 125 pi. Ya, si Nonce itu ya nggak ada cara lain, dia cuman hanya ya ini perkataannya mana tadi itu si Nonce itu katanya saya penyerok tak bayar, terus saya blokir nomor pionir. Dari mana saya blokir nomor pionir? Tunjukin bukti kalau saya lagi transaksi dan saya nggak bayar ya. Nonce, kau jangan fitnah saya ya. Lama-lama kau itu kena karma kau itu ya, tukang fitnah orang. Kalau saya ngomong kau karena memang terbukti kau itu penipu ya. Penipu, pendoktrinisasi GCP, giliran orang sudah tukar nilai GCP kau nggak bertanggung jawab.
ya, pionir udah rugi, pedagang rugi, ya. Mana ini si Nonce ini? Kacau si Nonce itu ya. Makanya saya bilang orang NTT kok memalukan sekali ya. Kita orang NTT tidak boleh lagi itu ya, bikin malu ya. Mana dia katakan saya itu apa namanya, penipu, dia katakan saya tidak bayar. Tunjukin bukti, nggak ada bukti. Mana nggak dibalas lagi sama dia, masih di bawah ya. Aduh, masih loading lambat ya sobat pionir. Jadi udahlah, ada tadi apa namanya postingannya itu. Oke, jadi itu saja yang saya ingin sampaikan ya. Bagi teman-teman pionir yang apa namanya yang mengikuti GCP ya, saya sarankan ya kalian berhentilah ya, stop. Ikuti nilai di bursa itu sudah pasti 5 bursa KYB itu sudah nyata ya. Kita nggak usah lagi kita perjuangkan nilai yang nggak pasti itu ya. 5 miliar itu kalian sudah memperjuangkan hal-hal yang aneh-aneh ya. Kalian bisa masuk rumah sakit jiwa kalian nanti. Pionir GCP ya. Nyata aja sekarang ya, harga di bursa udah pasti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.